Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pajanela Tujulpa dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi peristiwa yang memiliki keterkaitan terhadap pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lantas, bagaimana proses terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Kala itu, Indonesia sedang dijajah Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia Kedua. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar bagi Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk pengumuman proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun, berkat keuletan para pemuda Indonesia terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahkan Jepang tanpa syarat ke sekutu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI Badan Buatan Jepang. Mereka merasa tidak puas dengan jawaban tersebut. Para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ini tidak terlepas dari para tokoh yang terlibat di dalamnya yang dibagi menjadi dua golongan, golongan tua dan golongan muda. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok? Golongan tua dan golongan muda. Golongan tua terdiri dari tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai golongan tua adalah Soekarno-Hatta, para anggota dan pengurus BPUPKI dan PPKI. Sedangkan golongan muda yaitu Sukarni, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sodan Cosinggih, Wikana, Sayuti Melik, Sudiro, BM Diah, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Adam Malik, dan Armansyah. Kronologinya, pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Namun, permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Hasilnya, setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sodan Cosinggih memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Esok harinya, Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Hasil setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.